Ketika saya melihat Rizik Syihab itu diborgol kurang lebih 12 jam, diinterogasi, dibawa ke tempat tahanan. Menurut saya ini sebuah kesewenang-wenangan kekuasaan. Dan saya tahu Habib Rizik itu tidak akan berontak. Berontak pakai apa? Pakai pisau dapur atau pakai ketepel kan nggak mungkin. Kami datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi kami datang untuk diperiksa. Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan kemudian kita lakukan penangkapan, nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Dikatakan, difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa empat-empatnya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh. Saya sangat menyesalkan proses yang terjadi pada Habib Rizik Syihab, baik dari proses penersangkaan yang sangat terburu-buru, kemudian penahanan, bersedia untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab. Umat Islam terutama yakin bahwa Habib Rizik tidak bersalah. Metro Jaya, Polri akan sangat-sangat kooperatif dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Saya taat hukum. Hari ini saya dipanggil, saya datang, dan saya datang sendiri. Tidak pakai diantar banyak-banyak orang. Polda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dengan informasi, data, barang bukti yang ingin kami dapatkan nanti akan diberikan akses seluas-luasnya. Dengan ini kami emak-emak menyatakan sikap bahwasanya apabila Imam Besar Habib Rizik Syihab ditahan, maka kami emak-emak siap untuk menggantikan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana emak-emak siap? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan. Polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu. Pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, ayo tetap semangat dalam berjuang dan berkorban, khususnya membela Imam Besar kita yang terzolimi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, sekarang mendekam dalam penjara. Bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang dari kelompok itu. 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan ke dalam mobil untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Keempat pelaku yang ada dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada dalam mobil. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia tidak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat aja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik
antara kita dengan Rizik Syihab. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya, tapi ada yang mengatakan wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Nah, Ustaz Mahir tak masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama. Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan
dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani tegak dan berani pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama,
ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab selalu saja menjadi sorotan publik. Ini dikarenakan baru 1 bulan dirinya berada di Indonesia, Habib Rizik sudah banyak menyalahi aturan. Secara kronologi, cerita tersebut dimulai ketika dirinya menginjakan kakinya di Indonesia, di mana para simpatisannya memadati Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk menyambut kedatangannya, sehingga mengganggu lalu lintas jadwal penerbangan. Acara pernikahan putrinya, peringatan Maulid Nabi, serta peresmian masjid di Megamendung yang jelas melanggar aturan di masa pandemi COVID-19. Tadinya udah di mana saat itu pemerintah dan aparat keamanan seperti tidak berdaya untuk mengatasi kerumunan massa yang terus berulang. Dan Habib Rizik pun seperti makin bebas bertindak sesuka hati. Melihat peristiwa tersebut, Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan jajarannya agar para pelanggar protokol kesehatan harus ditindak tegas. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Kapolri langsung bergerak dengan mencopot jabatan 2 anak buahnya, yakni Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolda Jawa Barat karena dinilai lalai dalam menjalani tugas. Ada 2 Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Panglima TNI pun turut andil dengan memberikan peringatan tegas bagi para pihak yang ingin mengganggu keamanan NKRI dengan provokasi. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi
dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pangdam Jaya pun langsung bergerak dengan mencopot semua baliho Habib Rizik yang dianggap memprovokasi rakyat. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya peringatkan. Drama Habib Rizik tidak berakhir di situ. Setelah adanya tindakan tegas TNI yang menurunkan semua baliho bergambar dirinya, Habib Rizik pun meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kerumunan. Dan banyak yang beranggapan dengan begitu maka masalah akan selesai. Saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali. Meski telah meminta maaf, namun dirinya tetap mangkir dari panggilan kepolisian. Saudara MRS, jadi saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Hingga sebelum waktu panggilan kedua tiba, sebuah insiden terjadi di Tol Cikampek yang menewaskan 6 simpatisannya. Atas insiden tersebut, baik pihak kepolisian maupun pihak Habib Rizik memiliki versi kronologi yang berbeda. Anggota ini diidentifikasi sebagai laskar khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Peristiwa ini masih menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun yang pasti, pasca peristiwa tersebut, Habib Rizik kembali mangkir. Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dirinya pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, saudara MRS sendiri. Dengan statusnya sebagai tersangka, pihak kepolisian pun sudah tidak akan menunggu lagi dan akan melakukan upaya paksa penangkapan untuk menjemput Habib Rizik. Panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir. Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sebelum pihak kepolisian menjemput paksa, sang imam besar ini sudah terlebih dahulu menyerahkan diri untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum. Mungkin drama Habib Rizik telah berakhir, tetapi tidak dengan FPI, karena masih ada kasus tewasnya 6 laskar yang belum selesai. Demi Allah kami bersaksi pada malam itu mereka begitu luar biasa tanpa ada niat sedikit pun mereka untuk menyerang. Pemeriksaan, karena yang untuk 3 pada waktu pemeriksaan Habib Rizik kan semalam sudah datang. Tapi perlu kami jelaskan bahwa kami datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi kami datang untuk diperiksa. Karena itu kan baru panggilan kedua. Kalau misalnya panggilan ketiga berdua tidak datang, boleh dijemput paksa. Jadi saya hanya untuk mengklarifikasi itu dan kami sudah janjian 10 untuk pemeriksaan. Tapi pemeriksaan tetap sebagai tersangka? Sebagai tersangka, betul. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan. Tetapi kemudian berubah ya bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup, itu dulu poinnya. Ya, 4 itu masih hidup pada saat itu berarti tidak terjadi tembak-menembak, kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya
cuma dikawal sama 2 orang saja petugas. Nah ini makin aneh ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170 dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir, keluarganya kan tidak tahu. Kami tadi sudah memintai keterangan. Pak Kapolda sangat kooperatif. Jadi kami Komnas HAM mengapresiasi ya bahwa Pak Kapolda dengan jajarannya bersedia datang dan kemudian terbuka juga menjelaskan semua dari perspektifnya Pak Kapolda. Dan tadi ada kesepakatan karena waktu ini kan hanya terbatas ya, jadi permintaan keterangan ini belum selesai. Jadi nanti kami akan mendalami lagi lebih detail satu persatu dari berbagai aspeknya, termasuk nanti juga barang-barang bukti segala macam. Tadi sudah disepakati. Polda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dengan informasi, data, barang bukti yang ingin kami dapatkan nanti akan diberikan akses seluas-luasnya. Metro Jaya, Polri akan sangat kooperatif ya dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ya, yang pertama. Yang kedua, Polda Metro Jaya akan transparan. Ya, transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik. Kami memiliki kepentingan agar kasus ini terang benderang di mata publik. Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Kami tidak mau membangun narasi. Ya, kami akan menyajikan fakta. Kami tidak mau membangun narasi. Dan itu akan kami support kepada Komnas HAM. Dan saya taat hukum. Hari ini saya dipanggil, saya datang. Dan saya datang sendiri. Tidak pakai diantar banyak-banyak orang. Kalau kemudian yang mengenai CCTV yang dibilang rusak, itu sebenarnya enggak. CCTV kita itu semua berfungsi. Jadi CCTV kita di Jakarta Cikampek dan Elevated maupun di bawahnya itu ada 277 CCTV. Ya, yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya, CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman datanya itu terganggu, itu hanya 23 CCTV dari kilometer 49 sampai 72. Itu hanya yang di lajur, kalau di gerbang, di lain-lainnya dan sebelumnya itu semua ada, jadi hanya sekitar 23. 23 itu bukannya nggak berfungsi ya, berfungsi, hanya pengiriman datanya berapa jam keganggu. Karena waktu mau perbaikan hujan, karena itu kan harus dideteksi ya pakai satu alat, sehingga perlu waktu. Nah kemudian berapa jam kemudian, sekitar 24 jam itu udah berfungsi lagi. Ucapkan terima kasih, karena memang terbuka, cukup detail. Detail yang diberikan dan komitmennya menurut saya hebat gitu ya. Yang ini membuat berbagai hal nantinya bisa kami dalami dan mohon terkait soal-soal yang beredar di publik memang ada baiknya diklarifikasi lah. Bagian dari ini adalah kami proses klarifikasi, kami dikasih kesempatan, dikasih penjelasan yang cukup detail dan akan ada follow up untuk mendetailkan kembali, dan kami benar-benar mengucapkan terima kasih Pak Dirut atas keterbukaannya, atas informasi, bahkan kami dikasih beberapa informasi yang mungkin di publik juga tidak beredar. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut informasi data yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami cross check juga kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang lain-lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui. Sebaiknya sebelum ini dikumpulkan semua, dianalisis, di cross check sana sini, kita nggak akan bicara tentang substansinya lah. Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah 3 hari 3 malam ada di lapangan, meng-cross check semua, gitu, bahan-barang dan informasi-informasi. Untuk masyarakat nanti akan kelihatan bahwa mereka sebetulnya mendengarkan banyak yang itu katanya-katanya. Jadi kita nggak mau itu. Ini soal serius.
Bayangkan aja Bapak Presiden sampai memberikan atensi khusus, mempercayakan Komnas HAM, bagi kami itu satu tantangan yang berat. Kami harus mengungkap apa yang sebenar-benarnya gitu ya. Bukan apa yang dimaui oleh pihak tertentu. Kan pihak tertentu kan maunya digiring ke sini, yang sana lain lagi gitu. Kami nggak mau. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini.
Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.